Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk berbahagia. Hari ini 10 Maret 2025, pada saat video ini dibuat, bertepatan dengan 10 Ramadan. Yang ketika kita menilik 10 Ramadan itu pada tahun 2025, kita mundur kepada tahun 2013, 10 Ramadan tahun 2013, yang mana terjadi sebuah peristiwa berdarah, terjadi sebuah peristiwa yang melibatkan hilangnya nyawa salah satu warga di Kabupaten Kendal pada saat terjadi bentrok antara Front Pembela Islam FPI pimpinan Habib Rizik Syihab dan juga dengan warga Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Bagaimana kira-kira kronologi yang lebih lengkap? Jadi pada Rabu tanggal 17 bulan 7 2013, berarti ini 9 Ramadan, pada pukul 3 sore, jadi masa FPI itu melakukan sweeping di lokalisasi yang namanya adalah Sarim, lokalisasi Sarim, dan beberapa tempat hiburan yang lainnya di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. Nah, FPI ini dia mendatangi tempat-tempat hiburan di bulan Ramadan untuk melakukan sweeping. Mereka itu menggunakan 3 mobil, dan kemudian di tempat-tempat tersebut melakukan perusakan berbagai macam fasilitas. Kemudian ketika sweeping, di tengah sweeping itu terjadi bentrok antara warga dengan massa FPI, karena warga itu memberikan perlawanan terhadap tindakan FPI sampai merusak satu mobil yang ditumpangi massa FPI di Bundaran Sukorejo. Nah, kemudian itu pas hari Rabu, 2 orang dari FPI itu sampai mengalami luka ringan, kemudian sampai ditahan di Polsek Patean, yang kemudian selesai itu pada setengah 6, berarti menjelang maghrib, menjelang berbuka puasa. Nah, bentrok ini kemudian berbuntut warga yang berjaga-jaga di beberapa titik desa, karena kedatangan FPI ini yang pertama karena FPI ini adalah FPI dari Temanggung, sedangkan wilayah yang di sweeping itu sudah masuk di Kabupaten Kendal. Kemudian FPI juga melakukan perusakan di tempat-tempat hiburan tersebut, yang mana itu juga ada di sekitar pemukiman warga, dan itu merupakan satu hal yang meresahkan, yang mana dengan perusakan tersebut bukannya justru kemudian akan menjadi lancar sweeping tersebut, tetapi justru perlawanan dari warga, dari para preman penjaga lokalisasi juga, itu tentu akan justru makin menjadi-jadi, karena melihat masa FPI ada yang membawa sajam, kemudian rombongan beberapa mobil, dan juga mereka itu bukan warga di Kabupaten Kendal, melainkan adalah warga dari Kabupaten Temanggung. Itu adalah pada hari Rabu, pada tanggal 17. Pada saat itu adalah sweeping yang dilakukan. Nah, setelah sweeping tersebut kan kemudian karena warga resah, akhirnya warga berjaga-jaga, barangkali ada kerusakan-kerusakan lagi yang akan ditimbulkan oleh FPI. Bahkan ada 2 orang dari FPI yang sampai mengalami luka, meskipun lukanya luka ringan, dan sampai juga ditahan dulu di Polsek Patean. Nah, itu tanggal 17 warga sudah berjaga-jaga hari Rabu. Kemudian pada Rabu malamnya, berarti malam Kamis, itu
ada juga beberapa perwakilan warga yang mendatangi pemimpin FPI di Temanggung. Yang apa tujuannya adalah untuk meminta ganti rugi atas perusakan yang dituding dilakukan oleh massa dari Front Pembela Islam. Tapi permintaan ganti rugi itu ditolak. Nah, kenapa kok sampai warga minta ganti rugi? Karena tempat lokalisasi itu merupakan aset, dalam tanda kutip adalah aset yang merupakan harta dari warga, namun digunakan sebagai tempat lokalisasi. Nah, di hari berikutnya, hari Kamis, tanggal 18-nya, warga Sukorejo itu kemudian dapat kabar bahwa akan ada serangan balasan lagi dari massa FPI. Karena kemarin kan pada tanggal 17-nya, hari Rabunya, massa FPI sampai ada yang luka ringan, kemudian sampai ada penolakan, bahkan ada terlibat sedikit bentrok. Nah, sejak pagi warga itu sudah bersiap-siap. Sejak pagi warga sudah bersiap-siap mau menghadang. Dan pada pukul 1 siang itu dari massa FPI benar-benar datang. Seperti kabar yang didengar oleh warga Kecamatan Sukorejo. Nah, datangnya itu dengan menumpang 7 mobil keliling kampung, tapi sudah dikawal oleh polisi. Seperti itu. Kalau yang pertama kemarin belum ada pengawalan dari polisi. Nah, warga yang kemudian mengetahui kedatangan dari massa FPI, mereka itu banyak yang kemudian berkumpul, keluar dari rumah, kemudian berkumpul di mana? Di bundaran Sukorejo, di alun-alun Sukorejo. Dan sampai ada sedikit bentrokan yang terjadi. Namun kemudian massa dari FPI itu segera meninggalkan lokasi. Tapi ketika meninggalkan lokasi, karena ngebut, mungkin karena juga dikejar warga, kemudian diserang oleh warga, mobil dari FPI itu menabrak seorang ibu-ibu yang membonceng sepeda motor, dibonceng oleh suaminya di Jalan Sukorejo Parakan. Jalan Sukorejo Parakan. Jadi Jalan Sukorejo yang mengarah ke Kabupaten Temanggung. Sampai apa? Terseret dan sampai akhirnya tewas, sampai akhirnya meninggal dunia, meskipun tidak di tempat, tetapi ketika dalam rujukan ke rumah sakit, sudah dibawa ke puskesmas, tapi kemudian puskesmas merujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Kabupaten Temanggung. Sampai di rumah sakit beberapa menit kemudian meninggal dunia, tidak tertolong. Dan kemarahan warga dari situ terpicu sampai ya karena ada ibu-ibu yang pasangan suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu tertabrak oleh mobil FPI yang ngebut, mungkin karena panik. Kemudian mereka itu warga itu mereka melakukan pengejaran. Ada yang lari, ada yang pakai motor. Nah, kemudian apa kelanjutannya? Warga yang pada akhirnya berhasil mengejar, ada yang menyegat, itu kemudian 2 km dari Sukorejo ke arah selatan itu berhasil mobil Avanza yang kemudian merupakan salah satu kendaraan yang ditumpangi FPI akhirnya tercegat dan kemudian dirusak dan juga dibakar. Nah, kita lihat video saat salah satu mobil FPI menabrak dan sampai menyeret kendaraan sepeda motor. Berikut videonya.
Karo orang bola meru yo. Nah, tutup teh nah. Lalulah menungso mau. Tugel. Wah, tugel lah. Mati wong ngene kok. Tugel awake. Tugel awake. Lah iya kok wong ngene kono. Story di? Kuwi lho ning kono. Nah, kemudian setelah terkejar oleh warga, pada akhirnya dirusak mobilnya dan sampai dibakar, sampai berasap begitu pekat. Dan itu adalah bentuk kemarahan dari warga. FPI, kantor FPI. Mas Dodot. Apa Mas Dami? Pinggir Mas Dami, pinggir. Pinggir dulu. Pinggir dulu. Ora
kita melayu antar pada balik. Aku paling tinggi mau Pak Toto. Pakai lagi foto. Kanan, Kita dulu, kami lagi dulu bisa khawatir dulu, bisa khawatir, peraruh kalian. Yep, ada dur mambu dur. Kini mobil ya, ngarep kene iki dilarang ini kok. Surung ini aman, sampai disurung ini. Aduh. Gawe kene sini itu, Bos. Kamu masih cuma kan telung motornya sekitar. Kamu udah sudah toh. Telung motor ini telung motor ini. Jeep karo pengen pengen bro. Sebegitu marahnya warga sehingga terpancing emosinya dan melakukan perusakan, pembakaran, dan tetap mengepung massa dari FPI. Nah, ketika insiden kecelakaan sampai pembakaran itu terjadi, ternyata sebagian massa dari Front Pembela Islam itu ada yang tertinggal di Sukorejo, di dekat alun-alun, di dekat bundarannya, yaitu tepatnya di Masjid Agung, di Masjid Kauman. Mereka yang lagi sholat ketinggalan di situ, tapi mereka dikepung oleh warga Kecamatan Sukorejo sehingga tidak bisa keluar. Nah, diamankan oleh ratusan polisi, ratusan tentara supaya tidak terjadi chaos yang lebih parah lagi. Kemudian nunggu lebih sore lagi sampai menjelang maghrib itu sudah gelap, kemudian dievakuasi menuju ke Polres Kendal. Itu lampunya juga dimatikan, artinya adalah pencahayaan memang ditiadakan supaya ya mungkin supaya wajah-wajah mereka tidak terlalu dikenali dan juga kerusuhan bisa diantisipasi seperti itu dengan pengamanan ratusan tentara dan polisi. Nah, seperti ini. Suasana mencekam terjadi pasca bentrokan massa FPI asal Magelang dengan warga Sukorejo Kendal.
Polisi berjaga di sekitar Masjid Kauman Sukorejo yang menjadi tempat berlindung puluhan massa FPI. Sementara warga berkumpul di alun-alun Sukorejo dan sekitar masjid untuk menghadang massa FPI. Tidak ingin menggunakan kewenangan dengan berdasarkan undang-undang. Kita bersaudara. Terima kasih, saya sangat... Polisi berhasil memukul mundur warga yang berkumpul dan proses evakuasi dilakukan dalam kondisi lampu sekitar masjid yang dimatikan. Terus main game. Terus. Sedikitnya 26 anggota FPI diangkut truk Dalmas dengan pengawalan ketat ratusan polisi. Polisi sendiri akan memproses anggota FPI yang terlibat, termasuk pengemudi mobil yang menabrak warga hingga tewas. Nah, itu dia ketika dari Masjid Agung, Masjid Kauman, Kecamatan Sukorejo, di dekat alun-alun, di dekat Bundaran Sukorejo, massa FPI diamankan, dibawa ke Polres Kendal. Di situ dikawal ratusan polisi, ratusan tentara, karena yang dikepung ribuan massa dari warga Sukorejo. Di situ kemarahan dari warga sedang memuncak setelah dari pagi sampai kemudian siang terjadi kecelakaan lalu lintas yang sampai kemudian menabrak ibu-ibu yang pada akhirnya kemudian meninggal dunia. Nah, kita dengarkan secara langsung bagaimana korban, yaitu suami dari ibu yang ditabrak oleh mobil FPI itu, kesaksian beliau, karena beliau yang mengalami secara langsung, beliau yang kemudian terpental dari kendaraan, beliau kemudian mencari istrinya yang terseret, dan bahkan mobil dari FPI itu tidak berhenti, tapi terus melaju sehingga terseret sampai berpuluh-puluh meter. Nah, kita dengarkan bagaimana kesaksian atas pengalaman beliau. Baik, saya mau ke suaminya almarhumah Trimunarti, Bapak Samsu Eko Yulianto. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf, ini wajah saya begini bereng dan tangan saya seperti ini. Dan kami sebagai korban bentrok FPI dan warga, Pak. Kebetulan istri kami yang terseret itu, istri saya, yang seperti apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres itu, sekitar 50-60 meter. Masya Allah, seperti itu Pak. Sehingga dalam hal ini kami warga yang tidak tahu apa-apa malah jadi korban. Adapun kami itu mau bertakziah sebenarnya Pak pada saat itu. Namun begitu kami ada informasi bahwa di alun-alun Sukorejo itu ada bentrok antara warga Sukorejo dengan FPI. Namun karena kami mau takziah, kami mendengarkan berita tersebut, kami mengambil jalan kampung yang kebetulan jalan kampung itu tembusnya di sebelah gereja. Keadaan memang sudah ramai di situ Pak, itu sudah ramai, sudah ada korban. Namun jalan juga agak sepi, kami memberanikan diri untuk langsung masuk. Kami sudah berjalan normal. Bapak mau takziah kemana? Bagaimana Pak? Mau takziah kemana? Kami mau takziah ke Mboja. Itu kebetulan istri saya itu juga guru, tapi guru teranulir. Itu teman guru teranulir pada 2005-2006. Itu meninggal dunia dan itu ada forum guru teranulir. Ya, sehingga dikabari oleh teman-teman mereka itu mau takziah ke Mboja, itu masih Kabupaten Kendal. Namun karena kejadian tersebut ini sehingga kami juga sangat menyesali akan hal itu. Setelah kami
tahu-tahu sudah masuk dalam keadaan normal kurang lebih 10 meter, tahu-tahu wadah tuap, kami ditabrak dari belakang begitu keras, luar biasa. Itu kami tertabrak, apa ditabrak kami tidak tahu. Namun alhamdulillah kami terpental dari jauh dari mobil dalam keadaan seperti ini, Pak. Kami mohon maaf ini. Ini kami saja belum ada 1 minggu kami tinggalkan ke Jakarta ini untuk bersama Pak Karni. Dan setelah itu kami langsung bangun langsung kami mencari, ya mohon maaf, saya mencari istri saya tanyakan pada Pak polisi yang ada di pinggir jalan, Pak, mana Pak yang kami boncengkan Pak, yang saya boncengkan mana Pak? Pak polisi sendiri juga merasa bingung pada saat itu. Sehingga kami langsung bangun, saya melihat kendaraan mobil saya itu masih ada, kendaraan roda 2 saya itu masih ada di belakang saya, itu dibantu oleh Pak polisi untuk dipinggirkan. Kemudian saya masih sempat naik kendaraan itu untuk mencari istri saya sudah ngedap, jangan-jangan istri saya terseret oleh mobil itu. Faktanya setelah saya putar-putar itu ada Cherry Open Cup putih yang kebetulan di situ ada Ibu Puluhan yang menolongnya. Ini sepertinya Ibu ini Wakapolres ini Bu yang menolong istri saya. Ini nanti bisa minta kejelasannya Ibu Polres yang sekaligus sebagai saksi untuk kejadian istri saya. Kemudian saya lihat, waduh Masya Allah kami gedek-gedek dengan situasi keadaan korban yang seperti itu. Masya Allah, itu saya menganggap itu sudah tidak manusiawi lagi. Akhirnya saya hentikan Bu Wakapolres, Bu itu istri saya Bu. Iya ini sudah kami tolong, mari kita bawa ke puskesmas. Sampai di puskesmas masih sadar Pak. Mereka masih sadar dari puskesmas setelah dicek keadaan kondisi tubuhnya itu luar biasa parahnya. Sehingga dari puskesmas dirujuk pada rumah sakit yang lebih tinggi, lebih canggih katakan. Kami langsung dibawa ke sana. Dalam perjalanan ya arahnya Paraan, Rumah Sakit Ngesti Waluyo Temanggung. Pada saat kami di Candiroto itu sudah wilayah Temanggung Pak. Itu pas kami macet, itu dicegat oleh FPI yang sudah pawe dengan mobil jeep putih dan dengan berbagai mobil lainnya, itu kami tidak memperhatikan. Tapi yang jelas itu ada hardtop putih. Kami dicegat, ini orang FPI ya? Bukan. Ini adalah korban dari bentrok antara FPI dan warga. Ini saya jadi korban. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, selang beberapa menit istri saya tidak tertolong lagi. Sehingga kami sebagai orang kecil kemudian mau minta keadilan pada siapa. Hal inilah yang menjadi tanda tanya kami Pak. Maka setelah itu ya segala apa yang terjadi ya sementara kami rasakan sendiri seperti ini Pak. Untuk itu apabila tadi disampaikan bahwa oleh Nyun Sewu oleh Bapak Kapolres ini merupakan korban kecelakaan, apa seyogyanya, apa tidak ditambah lagi untuk pasal berikutnya yang kaitannya dengan ada unsur kesengajaan dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh aktivis kita yang dari Sukoharjo tadi. Jadi betul yang disampaikan oleh Bapak dari siapa tadi Pak dari FPI tadi, ketuanya memang ada utusan ke rumah saya. Namun ya kami dari keluarga menanggapi. Dan saya katakan, saya adalah orang yang nomor 1 se-Indonesia mungkin yang simpati pada LPI pada saat itu. Apabila mereka itu bertindak santun sesuai akidah yang ada, sesuai aturan yang ada, benar-benar memberantas nahi mungkar. Namun fakta kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, inilah Pak, kami menjadi korban daripada bentrok antara FPI dan warga.
Oleh karena itu kami mohon keadilan, kami sebagai orang kecil yang seperti ini, ya faktanya istri saya jadi korban bentrok antara warga dan Usia berapa FPI. almarhumah? Usia berapa? Itu usia 46 tahun, Pak. Anaknya Anak 2. umur? Yang satu 22 tahun, yang nomor 2 baru SMA kelas 3. Laki perempuan? Perempuan dan laki-laki. Mereka semua kehilangan ibunya. Iya, Pak. Wah, itu sangat apa ya? Wah, luar biasa. Apalagi ini mau menghadapi pada bulan Ramadan menghadapi Lebaran. Ini sangat terpukul sekali, Pak. Sampai saat ini saya pun anak-anak juga belum bisa menghilangkan memori kejadian itu, terutama saya, Pak, yang menghadapi langsung dari mulai kejadian itu dalam keadaan yang seperti itu sampai nafas yang terakhir. Saya sendiri itu yang menunggui. Oleh karena itu dari FPI sendiri pada saat saya ditanya ini korban FPI ya, padahal itu di wilayah Temanggung sendiri kok ya tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Kami ikut berduka cita. Iya Pak Karni, terima kasih. Kita rehat sejenak. Itu tadi kesaksian dan pernyataan dari beliau sebagai korban, selaku korban, yang mana ketika kita mendengarkan pun ya luar biasa bahwa beliau yang tidak tahu apa-apa, tidak terlibat apapun, bukan termasuk warga yang mengepung, bukan termasuk warga yang bentrok dengan Front Pembela Islam, akan tetapi justru yang menjadi korban. Padahal dari rumah niatnya adalah untuk bertakziah, tetapi justru mengalami kecelakaan lalu lintas yang kemudian sampai mengakibatkan korban jiwa. Coba kita cermati dari kesaksian beliau, sangat memilukan dan sangat menyedihkan, dan kita bisa bayangkan bagaimana suasana pada saat itu. Pada akhirnya juga beberapa orang dari FPI juga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian FPI juga mengatakan bahwa sopir yang kemudian menabrak warga Sukorejo itu bukan merupakan anggota FPI, dan juga mobil yang digunakan itu juga bukan mobil FPI. Dan kemudian FPI juga menuntut pihak kepolisian untuk menangkap pelaku perusakan mobil maupun penganiaya dari anggota FPI. Itu agak lucu karena mereka dulu yang memulai. Adapun perusakan, penganiayaan itu adalah respon dari apa yang mereka mulai. Bukan sopir yang merenggut nyawa 1 orang tewas dan 5 luka berat termasuk anggota polisi. Itu saya tegaskan dia bukan orang anggota FPI dan mobil itu bukan mobil FPI. Bambang Teddy menjelaskan insiden itu terjadi ketika FPI akan mensweeping tempat-tempat maksiat di Sukorejo, Kendal. Bambang menuntut polisi menangkap pelaku perusakan mobil dan penganiayaan anggota FPI. Sementara itu, Ketua FPI Temanggung yang memimpin aksi sweeping, Burhanuddin, mengatakan bentrokan pecah karena preman memprovokasi warga untuk melawan FPI yang mensweeping arena judi togel dan prostitusi. Kamisnya sebenarnya kita mau melakukan buka bersama dan kita memberitahu ke masyarakat. Tapi ternyata seluruh bandar togel atau penjual itu sudah menyewa preman-preman. Dan akhirnya terjadi gesekan dengan FPI. Akibat bentrokan, 2 anggota FPI ditahan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Sementara belum ada dari pihak warga yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang ditahan 2 orang dengan yang luka. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, dan dari Kendal, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Kemudian selang beberapa waktu, para pihak kepolisian itu juga melakukan penjagaan di mana di Mapolres Kendal.
di Polres Kendal setelah penetapan tersangka dari FPI tersebut, karena mengantisipasi, karena didengar-dengar ada kabar bahwa massa dari FPI Pekalongan dan FPI Solo itu akan mendatangi Mapolres Kendal. Nah, kita sorot bahwa yang namanya Pekalongan dan Solo itu adalah pusat dari habaib di Provinsi Jawa Tengah. Penjagaan ketat dilakukan di kantor Mapolres Kendal, Jawa Tengah. Penjagaan dilakukan setelah adanya informasi sejumlah ormas akan mendatangi Polres itu. Polres Kendal telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kerusuhan antara warga dengan massa Front Pembela Islam atau FPI di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah. Tersangka dalam kejadian yang menewaskan 1 orang saat sweeping lokalisasi itu adalah Sony Haryono, Satrio Yuwono, dan Bayu Agung Wicaksono. Sony mengaku bukan anggota FPI. Ia adalah sopir rental yang menabrak seorang wanita hingga tewas. Sony ditugaskan mengantar anggota FPI melakukan konvoi dan sweeping berujung bentrokan itu. 2 tersangka lain adalah anggota FPI yang kedapatan membawa senjata tajam. Mengantisipasi pengerahan massa, Mapolres Kendal kini dijaga ketat Brimob dan Sabhara Polda Jateng. Penjagaan ketat ini dilakukan setelah ada informasi massa FPI dari Kota Solo dan Pekalongan akan mendatangi Polres Kendal. Sementara puluhan anggota FPI lain yang diamankan di Mapolres diantaranya pulang ke wilayah Temanggung dan Magelang dengan pengawalan ketat kepolisian. Hari ini kita tetapkan sebagai tersangka, pertama tersangka pengemudi yang terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia seorang ibu berusia 46 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah 2 orang tersangka yang terkait dengan masalah penguasaan senjata tajam. Ini segera kita sidik untuk bisa diselesaikan dengan cepat sehingga ada kepastian. Semenjak kejadian bentrok yang menewaskan warga Kabupaten Kendal ketika FPI pimpinan dari Ba'alawi Yaman itu melakukan sweeping, banyak aksi penolakan FPI maupun penolakan Habib Rizik, utamanya tadi wilayah Kabupaten Kendal itu sendiri, sebagaimana Kabupaten Kendal yang menjadi tempat kejadian perkara dari aksi massa FPI yang menewaskan warganya. Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Warga Kendal berunjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal menolak keberadaan Front Pembela Islam atau FPI di wilayah Kabupaten Kendal. Dalam unjuk rasa ini, massa membawa sejumlah poster berisi penolakan terhadap keberadaan FPI. Hal tersebut sebagai bentuk simpati terhadap warga Sukorejo yang menjadi korban tabrakan oleh kelompok FPI. Menurut koordinator aksi, Erwin, aksi unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk simpati terhadap warga Sukorejo Kendal yang pekan lalu terlibat bentrok dengan para anggota FPI. Menurut pengunjuk rasa, bentrokan terjadi karena arogansi anggota FPI yang tetap melakukan sweeping tempat hiburan yang sebenarnya hanya boleh dilakukan polisi. Massa mendesak pemerintah segera membubarkan FPI karena keberadaannya dinilai banyak merugikan masyarakat. Dan sampai sekarang sentimen terhadap FPI di Kabupaten Kendal, khususnya adalah di Kecamatan Sukorejo, itu masih terus ada dan masih terngiang di memori, masih teringat di memori sampai detik ini, sampai video ini dibuat, sehingga penolakan warga yang sebegitu kuat di Kabupaten Kendal, terutama di Kecamatan Sukorejo. Kenapa terutama di Kecamatan Sukorejo? Karena FPI di daerah Kendal bawah, di Pantura, itu juga masih ada dan masih aktif. Kemudian meskipun FPI kemudian Front Pembela Islam diganti menjadi Front Persaudaraan Islam, yaitu sama saja. Wong kader-kadernya juga alumni dari Front Pembela Islam. Nah, apa yang bisa kita kemudian saksikan
dan kita pelajari dari kejadian tersebut bahwa alasan FPI melakukan sweeping dengan dasar bahwa kepolisian tidak tegas dalam men-sweeping itu tetap tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena otoritas itu ada di pihak kepolisian dan pihak pemerintah untuk menutup lokalisasi, untuk melakukan sweeping dan razia ke lokalisasi. Misal pun FPI kemudian berniat untuk ikut andil dalam nahi mungkar, memberantas dan menutup lokalisasi tersebut, sebaiknya adalah koordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi ada pihak sipil dan pihak dari kepolisian, warga masyarakat dan pihak kepolisian yang bersinergi, sehingga ketika ada dari pihak kepolisian, maka mediasi dengan warga sekitar, mediasi dengan pengelola lokalisasi pun bisa terjalin yang lebih aman dan tidak sampai chaos seperti ini, seperti yang terjadi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang mana sampai detik ini sentimen itu masih terus ada, apalagi bahwa FPI, baik Front Pembela Islam maupun Front Persaudaraan Islam, itu merupakan suatu organisasi yang para petingginya dan ketua maupun pengurusnya itu didominasi dan banyak dari Habib Ba'alawi Yaman, sehingga sentimennya tidak hanya kepada organisasi tersebut tetapi juga terhadap para habaib Ba'alawi Yaman sampai saat ini. Maka dari itu mari kita bijak dalam bertindak, kita bijak dalam berlaku, mempertimbangkan ketika kita mau kemudian melakukan aksi, baik itu nahi mungkar maupun amar ma'ruf, maka sebaiknya dipertimbangkan kemaslahatannya dan resiko apa yang terjadi. Dan koordinasi juga harus dijalin oleh berbagai pihak. Meskipun niatnya bagus, tetapi cara yang dilakukan kurang tepat, itu juga akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi berbagai kalangan yang terlibat. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.